Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan soal uji kompetensi materi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 soal terkait dengan materi manajemen sebagai pembelajaran menghadapi uji kompetensi NERS tahun 2020. Baik, yang pertama yaitu soalnya, setiap pergantian dinas di ruang rawat inap kardiovaskuler dilakukan timbang terima atau overrun antar perawat. Masing-masing perawat berperan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Saat itu akan dilakukan overrun dari shift pagi ke shift berikutnya, dan Anda sedang shift berikutnya yaitu dinas sore ya. Namun tiba-tiba ada klien dengan kondisi gawat. Apakah tindakan yang Anda lakukan dengan tepat? Nah, di sini kita lihat dulu jawaban A sampai E. Ya, dalam menjawab soal uji kompetensi, pilih jawaban yang paling ideal. Jawaban yang paling ideal dilakukan oleh seorang perawat untuk mengatasi suatu masalah. Jadi konsep teorinya harus matang, ya. Nah, di sini ketika ada operan, perawat dinas sore dipanggil, ada pasien gawat. Apakah yang harus dilakukan? Ya. Poin A, tetap mengikuti overrun ruangan sampai selesai ya. Jadi secara kondisi real kurang ideal ya. Jadi membiarkan pasien dalam kondisi gawat. Kemudian melakukan tindakan resusitasi pada klien tersebut. Nah, ini juga ambigu ya. Jadi jangan sampai melakukan tindakan resusitasi sebelum tahu kondisi pasien. Yang C, mungkin ini tidak etis ya, karena membiarkan pasien meskipun pasien itu dalam kondisi terminal, penyakit terminal, maka harus tetap ditolong ya. Yang E yaitu meminta keluarga sabar menunggu sampai overrun ruangan selesai. Ini juga kurang etis ya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah izin tidak mengikuti overrun dan segera cek kondisi pasien. Jadi tidak apa-apa perawat itu izin dulu tidak mengikuti overrun dan dan menuju ke pasien. Dilihat dulu kondisinya pasien, apa yang dibutuhkan pasien saat itu. Jangan langsung lakukan resusitasi ya, karena kondisi gawat persepsinya keluarga dengan persepsi perawat adalah berbeda. Jadi kita harus melihat kondisi pasien secara objektif, bagaimana kondisi pasien tersebut. Jadi jawabannya adalah E, izin tidak mengikuti operan dan segera cek kondisi pasien. Selanjutnya yaitu seorang klien akan pulang hari ini dan sedang menunggu obat yang akan dibawa pulang ya. Perawat menelpon ke bagian farmasi, ternyata belum siap. Perawat mengatakan tolong dahulukan ya pasiennya ini karena mau pulang. Dari pihak farmasi mengatakan, loh ini antri ya, sesuaikan dengan antriannya gitu ya. Nah, situasi yang seperti ini sangat sering terjadi di rumah sakit, dan ini adalah sebuah konflik ya, sehingga dibutuhkan sebuah manajemen konflik. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan konflik, tahapan apa yang dilakukan oleh seorang perawat? Seperti itu. Yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan dulu oleh seorang perawat dalam melakukan sebuah manajemen konflik ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah tahapan yang lebih dulu dilakukan, maka jawabannya adalah pengkajian ya. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus mengkaji, kita harus mencari informasi kira-kira apa poin masalahnya ya, apa yang menjadikan masalah terjadi ya. Jadi jawabannya adalah pengkajian ya. Selanjutnya yaitu seorang perawat 25 tahun dirawat dengan diagnosa
DHF. Setelah 5 hari kondisinya sudah membaik ya, ditandai dengan trombositnya sudah naik dari hasil sebelumnya. Klien menanyakan kepada perawat pelaksana tentang rencana pulang, dan perawat pelaksana melaporkan kepada perawat primer. Ya, ini alurnya sudah tertata ya. Jadi klien menanyakan kepada perawat pelaksana dan perawat pelaksana melaporkan ke perawat primer. Nah, yang ditanyakan apa? Tindakan perawat primer selanjutnya seperti apa? Ya, pada kondisi pasien yang sudah siap untuk pulang. Kira-kira perawat primernya ngapain ya? Yang pertama, menjelaskan kondisi pasien saat ini. Ke siapa? Belum jelas ya. Kemudian melaporkan kepada kepala ruangan. Ya. Kemudian melaporkan kepada kepala rawat inap, hampir sama dengan kepala ruangan. Yang ke E adalah membuat rincian administrasi klien selama dirawat ya. Yang jawaban E pasti salah ya, karena yang jawaban E ini akan dilakukan ketika pasien sudah pasti akan pulang ya. Yang poin A tidak jelas, menjelaskan kondisi pasien saat ini. Kepada siapa? Belum jelas. Kemudian melaporkan kepada kepala ruangan dan kepala rawat inap. Pelaporan ini dilakukan ketika pasien sudah fix mau pulang. Nah, ketika masih belum ada kepastian kapan pasien pulang dan perawat sudah mengetahui bahwa kondisi pasien sudah membaik, maka yang dilakukan adalah konfirmasi dulu atau berkoordinasi dengan penanggung jawab. Kenapa? Karena yang memutuskan pasien itu pulang atau tidak adalah dokter penanggung jawab, bukan kepala ruangan, bukan kepala rawat inap ya. Jadi sesuai alurnya. Jadi kalau dalam soal ini peserta harus paham bagaimana alurnya pasien pulang ya. Yang diingat-ingat adalah bagaimana alurnya pasien pulang. Dan jawaban yang paling benar adalah jawaban D, koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Selanjutnya, suatu ruangan menerapkan sentralisasi obat. Perawat primer telah menjelaskan alur sentralisasi obat dan tujuan, serta mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga. Keluarga telah membawa obat-obatan pasien dari depo farmasi dan menyerahkan kepada perawat primer. Apakah tindakan perawat primer selanjutnya? Nah, ini juga sama ya. Ini terkait dengan sentralisasi obat. Jadi sebelum menjawab soal ini, kita harus paham konsepnya sentralisasi obat ya. Paham konsep dan alurnya. Bagaimana kegiatan sentralisasi obat itu terlaksana di ruangan. Nah, yang ditanyakan apa? Poin yang harus kita ingat apa? Apa yang dilakukan perawat primer setelah keluarga membawa obat-obatan pasien dari depo farmasi ke perawat? Ya, kira-kira setelah keluarga menyerahkan obat ke perawat, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, yang pertama, menyimpan obat dalam lemari. Ya, kemudian menjadwalkan obat tersebut sesuai dengan advis dokter. Ya, harusnya dijadwalkan dulu baru disimpan di lemari obat. Memberikan reward kepada pasien dan keluarga, ini pasti salah ya. Jadi jangan berpikir hilangkan jawaban C ya. Kemudian yang E, melaporkan kepada kepala ruangan kegiatan sentralisasi obat tersebut. Kegiatan yang nomor E ini dilakukan setelah kegiatan sentralisasi obat itu selesai. Intinya melaporkan ya. Nah, jawabannya apa? Sesuai dengan alur yang benar, kegiatan sentralisasi obat yang harus dilakukan perawat adalah memasukkan pada lembar serah terima obat dan memberi label. Jadi setelah keluarganya memberikan obat ke perawat, perawat harus ngecek dulu, dicek obatnya sambil ditulis di lembar serah terima obat. Kira-kira
obat yang diberikan oleh keluarga ke perawat, apa saja ditulis semuanya. Dan jangan lupa dikasih label. Apalagi untuk obat-obat yang high alert ya, butuh pelabelan. Sudah jelas ya. Jadi menyimpan obat dalam lemari itu dilakukan setelah menjadwalkan obat tersebut sesuai advice dokter. Ya. Option B ini dilakukan setelah option D, ya. Dan option A dilakukan setelah option B. Jadi kita berpikir alur-alurnya harus benar, ya. Kemudian seorang keluarga klien mendatangi perawat dan mengatakan kekecewaan atas pelayanan ruangan. Klien tersebut merasa sudah membayar mahal, namun pelayanan yang diberikan tidak baik. Nah, sebagai perawat, kira-kira responnya seperti apa? Komunikasinya seperti apa? Ya, kalau seperti ini pertanyaannya, ya kita lihat jawaban yang paling sopan, yang paling tidak menyakiti hati klien ya. Kita lihat option dari E. Maaf, kami sudah berusaha terbaik untuk klien dan keluarga. Oke, ini juga sudah sopan ya. Kita lihat option yang selanjutnya. Maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati bapak atau ibu. Ini juga sopan ya. Kemudian, maaf bila kami telah mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini semacam ini ya, jawaban pasrah gitu ya. Jawaban pasrahnya seorang perawat. Kemudian yang jawaban B, maaf yang baik, pelayanan seperti apa yang kami beri contoh. Nah, ini seperti menyangga. Kira-kira apa sih yang salah? Kayak menyangga bahwa perawat itu sudah melakukan kesalahan. Ini jangan sampai dilakukan ya. Karena apa? Nanti akan berimbas pada perselisihan seperti itu. Nah, ada jawaban A, D, dan E yang bisa dijawab dan mungkin hampir mirip kebenarannya ya. Karena di sini kita juga mengidentifikasi kira-kira perbuatan apa atau perilaku mana yang membuat bapak atau ibu atau kliennya itu kecewa. Ya. Sehingga respon perawat profesional itu benar-benar harus melayani pasien, memberikan pelayanan prima kepada pasien atau klien. Jadi kira-kira apa sih mereka yang dikecewakan itu seperti apa, dan kita berusaha memberikan solusi atau memperbaiki kesalahan tersebut ya. Jawaban D dan E ini sopan, akan tetapi cenderung pasrah ya. Jadi kita dikatakan jelek, ya sudah saya mohon maaf gitu saja, tapi tidak ada effort, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Jadi ketika kita memilih option A, maka yang terlihat bahwa perawat itu mempunyai itikat baik untuk memperbaiki pelayanannya, bukan malah pasrah karena perawat sudah melakukan sebuah kesalahan ya. Jadi yang baik, yang benar adalah dijawab A ya. Selanjutnya, seorang perawat pelaksana sedang bertugas jaga shift sore di ruang perawatan penyakit dalam. Dia telah mendapat limpahan tugas untuk pemberian asuhan keperawatan dari perawat primer sebelumnya. Saat sedang jaga, tiba-tiba salah satu pasien di ruang tersebut mengalami gagal jantung dengan kondisi kritis ya. Jadi ketika berdinas, perawat ini menemukan ada pasien yang dalam kondisi kritis. Bagaimana tindakan perawat pelaksana yang tepat? Ya, jadi di sini pasiennya dijelaskan sudah mengalami gagal jantung dan kondisi kritis. Jika sudah ada kalimat seperti ini, apa yang ada di pikiran kita? Perawat sudah
melakukan pengkajian ya, karena ada kata-kata gagal jantung dan kondisi kritis. Perawat tidak mungkin bisa mengatakan gagal jantung sebelum dia melakukan pemeriksaan ya dan kondisinya kritis. Bagaimanakah tindakan perawat pelaksana yang tepat? Yang A, melakukan intervensi semampunya. Yang B, melaporkan kepada perawat primer penanggung jawab. Yang C, melaporkan perawat primer yang lain yang ada di tempat. Kemudian melaporkan dan koordinasi dengan dokter jaga, mengevaluasi TTV dan melihat perkembangan selanjutnya. Ketika ada kata kuncinya sudah mengalami gagal jantung dan kondisi kritis, maka mengevaluasi TTV ini merupakan jawaban yang kurang tepat ya. Ketika pasien dalam kondisi kritis, maka apa yang harus dilakukan perawat? Ya, melakukan intervensi semampunya. Kecuali ketika di dalam soal tersebut tidak menjelaskan kondisi pasien kritis, maka option B bisa dipilih ya. Tapi karena dalam soal menyebutkan ada kondisi kritis pasien, maka perawat harus bisa segera memberikan intervensi yang bisa dilakukan untuk apa? Menyelamatkan nyawa, seperti itu ya. Ketika di soal tidak ada kata-kata kondisi kritis, hanya menjelaskan gagal jantung, maka perawat bisa melaporkan ke perawat primer ya, agar perawat primer melaporkan ke dokter penanggung jawab. Tapi karena ini kondisinya kritis, maka perawat harus melakukan tindakan secepatnya untuk menyelamatkan nyawa. Sehingga jawabannya adalah melakukan intervensi semampunya ya. Kemudian selanjutnya, kepala ruang memimpin jalannya demam terima. Perawat yang telah berdinas menyampaikan kondisi pasien, kemudian kepala ruangan mengajak perawat yang telah dan akan berdinas untuk berkeliling di bed pasien ya. Setelah demam terima dinner station, kemudian kepala ruangan mengajak semua perawat untuk validasi ke ruangan pasien. Namun saat itu perawat yang telah berdinas izin segera pulang karena anaknya sakit ya. Ada satu perawat yang sudah operan pasiennya, dia ingin pulang lebih cepat. Bagaimanakah tindakan perawat yang telah berdinas tersebut? Yang paling tepat kira-kira tindakannya apa gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya kita pilih jawaban yang paling ideal ya. Karena tugas seorang perawat itu ketika berdinas ketika selesai operan, selesai timbang terima. Ketika masih dalam proses timbang terima, maka itu dikatakan tugasnya belum selesai. Dikatakan selesai ketika sudah ada legalitas pengalihan shift. Apa legalitasnya? Berupa tanda tangan di buku timbang terima ya. Kita ketahui bahwa tanda tangan di buku timbang terima itu dilakukan setelah validasi ke pasien. Jadi di sini kira-kira jawabannya apa ya? Yang D, lebih baik mengikuti timbang terima sampai selesai dulu, karena untuk melakukan tanggung jawab sepenuhnya ya. Karena apa? Kita belum tahu ya, bisa saja ketika perawat itu tengah-tengah operan kemudian pulang, ada beberapa hal yang belum diselesaikan dan bisa jadi perawat tersebut tidak mengoperkan ke perawat selanjutnya ya. Kalau seperti itu, siapa yang akan klarifikasi kondisi pasien? Tidak ada. Jadi
akan terjadi miskomunikasi atau kehilangan informasi yang seharusnya diberikan ya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah jawaban yang D, lebih baik mengikuti timbang terima sampai selesai untuk memenuhi tanggung jawabnya, sampai perawat primer tanda tangan di buku timbang terima sebagai legalitas bahwa satu tim tersebut sudah memberikan pekerjaannya ke perawat yang akan berdinas ya. Jawaban yang A benar karena tugasnya selesai. Salah ya, karena tugasnya selesai setelah timbang terima tanda tangan tadi. Karena kepala ruangan mengizinkan. Di sini tidak ada kalimat kepala ruangan mengizinkan perawat tersebut untuk pulang. Jadi jawaban yang B salah. Benar karena anggota keluarga yang sakit. Ya. Jadi harus selesaikan dulu tanggung jawabnya. Kemudian yang E adalah lebih baik menyelesaikan buku laporan timbang terima. Ya, buku laporan timbang terima ini harusnya diselesaikan sebelum timbang terima dilakukan ya. Jadi harus perawat tetap di sana sampai operan selesai ya. Itu adalah tindakan yang paling benar dilakukan oleh seorang perawat. Kemudian perawat dinas pagi akan mengantarkan pasien ke ruang operasi ya. Pasien sudah terjadwal melakukan operasi klavus di telapak kaki kanan. Apa klavus? Mata ikan ya. Semua tindakan persiapan pasien operasi sudah dilakukan oleh perawat yang dinas malam ya. Ini yang harus digarisbawahi. Semua tindakan persiapan pasien operasi sudah dilakukan. Tentunya apa yang kita pikirkan adalah list persiapan pasien operasi. Itu harus kita pikirkan karena itu sudah dilakukan semuanya. Apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? Ya, yang perawat dinas pagi ngapain kalau misalkan ada pasiennya itu mau operasi dan sudah dilengkapi semuanya? Ya. Yang A, berkoordinasi dengan dokter anestesi. Ini tidak mungkin ya, karena koordinasi itu merupakan salah satu tindakan persiapan pasien operasi. Tentunya sudah dilakukan. Mengantar pasien ke ruang operasi tanpa konfirmasi. Ini jawabannya salah ya. Apa? Ada kata-kata tanpa konfirmasi. Harusnya kalau mengirim pasien ke ruang operasi harus konfirmasi dahulu. Melakukan timbang terima dengan perawat ruang operasi. Ini nanti ketika pasien sudah diantarkan. Setelah pasien sudah di dalam ruang operasi baru dilakukan operan ya. Kemudian meminta keluarga pasien untuk menunggu di depan ruang operasi juga dilakukan setelah pasien sudah memasuki ruang operasi. Jawabannya adalah apa? Memastikan lokasi operasi sudah diberi tanda. Ya. Jadi karena yang dinas malam sudah melakukan semua persiapan pasien operasi, sehingga perawat pagi ngapain? Dicek apakah sudah benar. Nah, karena ini operasinya dilakukan di telapak kaki, di organ yang berpasangan, maka harus dicek benar apakah lokasi operasi itu sudah dilingkari atau diberi marker. Karena apa? Operasi pada organ yang berpasangan sangat beresiko tertukar. Klavusnya di kaki kanan, operasinya di kaki kiri. Ini sangat menghindari hal tersebut ya, sehingga perawat dinas selanjutnya harus memastikan lokasi operasi ya. Kemudian perawat ruang Az-Zahra, pada ruang Az-Zahra terdapat pasien yang mempunyai nama yang sama dalam satu bangsal. Kedua pasien tersebut memiliki penyakit dan terapi yang berbeda. Sama namanya saja ya. Perawat akan memberikan obat injeksi intravena kepada pasien. Apakah yang dilakukan oleh perawat ya? Perawat ini mau memberikan obat pada bangsal yang ada pasien dengan nama yang sama. Kira-kira kalau mau memberikan obat apa yang dilakukan?
ya. Yang dilakukan adalah identifikasi pasien. Nah, apa yang harus kira-kira cara tepat dalam melakukan identifikasi pasien apa? Ya, kita lihat opsionan di sini. Menanyakan identitas pada keluarga. Pak, ini Bu Ana ya, seperti itu ya, contohnya. Kemudian memberikan obat kepada pasien lain terlebih dahulu. Sebenarnya boleh-boleh saja yang ini ya, tetapi tidak menuju ke kegiatan identifikasi pasien. Yang C, jawaban yang benar, meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir ya. Jadi ketika identifikasi pasien, mau injeksi pasien, apa yang dilakukan? Menanyakan, Bapak namanya siapa, tanggal lahirnya kapan. Nah, itu ditanyakan untuk memastikan bahwa keluarga tersebut diberikan obat yang benar, pasien tersebut dapat obat yang benar ya. Kemudian memanggil nama pasien sebelum memberikan injeksi, tidak keliru ya, Ibu Ana gitu. Jadi jangan dipanggil. Kenapa? Kalau pasiennya itu tidak sadar penuh, ngomongnya ngelantur atau atau misalkan menganggukkan kepala aja, maka kita mengira pasien itu sudah bersedia dimasukkan obat, padahal itu adalah refleksnya ya, ketika dia tidak sadar. Kemudian langsung memberikan injeksi sesuai dengan nomor kamar. Nah, kenapa ini salah? Sudah dijelaskan di awal kalau ini adalah bangsal. Bangsal tidak akan ada nomor kamar, yang benar nomor bed ya. Kalau di bangsal ada nomor bed, bukan nomor kamar, sehingga jawaban yang paling benar pada soal ini adalah C, meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir. Selanjutnya yaitu perawat Y dipanggil keluarga karena cairan infus pasien tidak menetes ya, macet infusnya. Pasien tersebut merupakan pasien kelolaan temannya yang sekarang sedang memasang kateter pada pasien yang lain. Ini bukan pasien kelolaan saya sebenarnya, tapi saya dipanggil karena infusnya tidak netes. Yang punya pasien kemana? Sedang pasang kateter di pasien yang lain. Nah, kira-kira perawat dia ini ngapain ya ketika dia dilapori ada infus yang macet? Yang A, mendatangi pasien. Benar, sebenarnya ini benar ya, tapi secara alur pasti akan kurang pas ya. Kemudian mencuci tangan, benar ya, sebelum ke pasien cuci tangan dulu. Kemudian memanggil temannya di pasien lain, ini jawaban yang pasti salah ya. Kemudian melihat rekam medis untuk mengetahui program cairan. Memberitahukan pasien bahwa perawat sedang di pasien lain, ini juga kurang etis ya. Jawaban yang E, kurang etis. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa perawat itu egois. Loh, perawatnya di sana Pak, bukan saya. Lah itu kan egois banget ya. Jadi jangan sampai memilih jawaban yang kurang etis. Kemudian memanggil teman di pasien lain juga kurang etis. Karena apa? Sudah dijelaskan bahwa perawat itu sedang memasang kateter ya. Masa masih masang kateter kemudian langsung diminta ke pasien, nggak mungkin kan ya. Jawaban yang benar adalah apa? Melihat rekam medis untuk mengetahui program cairan ya. Loh, kenapa nggak mendatangi pasien dulu Bu? Ya alurnya biar pas perawat nggak bolak-balik, dilihat dulu. Kira-kira kan karena tiap pasien punya rekam pemberian obat sehingga bisa dilihat ya, kira-kira pasien ini caranya apa. Kita lihat dulu sambil melihat cairan apa yang dibutuhkan ya. Setelah melihat rekam medis ya, cuci tangan dulu, baru mengambil cairannya dan mendatangi pasien. Jadi ini adalah terkait dengan alurnya saja, alur dari kegiatan atau
kegiatan keperawatan selama di ruangan ya. Jawabannya adalah melihat rekam medis dulu untuk mengetahui program cairannya. Setelah tahu isinya programnya apa, baru cuci tangan, ngambil cairan ya. Kemudian cuci tangan lagi, baru mengganti cairannya ya. Karena kita mengaplikasikan 5 momen cuci tangan. Selanjutnya, perawat melakukan validasi ke pasien ketika timbang terima berlangsung ya. Berarti validasi ke pasien, kemudian perawat melihat cairan infus pasien yang tidak menetes. Setelah itu, perawat mengatur tetesan cairan infus sesuai dengan cairan yang diprogramkan ya. Karena tadi itu validasi, sehingga perawat tahu ya, oh ketika validasi disebutkan ini cairannya NaCl 500 per 14 jam atau per 24 jam. Tadi sudah tahu, oh berarti sekian tetesannya. Nah, ketika infusnya itu macet, maka perawat bisa langsung memperbaiki tetesannya. Karena apa? Barusan dioperkan setelah divalidasikan. Jadi sudah masih hafal ya. Nah, setelah mengatur tetesan cairan, apa yang dilakukan perawat? Ya, mengambil cairan infus baru. Salah ya, karena perawat sudah mengatur tetesannya cairan. Ini mengindikasikan bahwa cairannya tidak habis, cairannya macet saja. Ya. Jadi jawaban A salah ya. Kemudian melanjutkan validasi ke pasien yang lain. Ini juga kurang care ya, jawaban yang kurang care pada pasien. Ketika lihat tetesannya infusnya macet, perawat kayak semacam tidak mau tahu ya, selanjut aja, yang penting saya selesai gitu, enggak boleh ya. Kemudian melaporkan perawat yang akan berdinas. Kan tadi sudah dilakukan ya, jadi tidak, kenapa pakai lapor ke perawat yang berdinas? Kan sudah dibenarkan. Ini bukan mengganti cairan, tapi melancarkan cairan yang macet. Ketika mengganti cairan, boleh kita melaporkan ke perawat yang berdinas atau melaporkan kepada PP-nya, perawat primernya. Tapi di sini hanya mengatur tetesan cairan infus ya. Makanya jawaban yang paling benar yaitu melakukan cuci tangan dengan hand rub. Ingat 5 momen ya. Setelah menyentuh lingkungan pasien harus cuci tangan. Ya, jadi jawaban yang paling benar setelah perawat mengatur tetesan infus adalah melakukan cuci tangan dengan hand rub atau wastafel air mengalir. Kenapa poin E salah? Karena menjelaskan ke keluarga pasien tentang kondisi pasien. Jadi secara alur mungkin ini kurang benar ya, seperti itu. Kemudian pasien X mendapatkan perawatan di ruang rawat inap selama 1 minggu. Kondisinya belum membaik meskipun sudah dirawat selama 1 minggu. Nah, pasien ini mendapatkan koreksi hipokalemia karena kaliumnya di tubuh kurang. Dengan apa koreksinya? Pemberian KCl. Nah, masalahnya adalah ruang tersebut belum memiliki lemari obat high alert. Ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh perawat ketika ada pasien butuh koreksi kalium dengan pemberian KCl? Ya, obat ditempatkan di lemari pasien. Ini tidak boleh karena apa? KCl merupakan obat pekat, ya, elektrolit pekat, jadi tidak boleh. Meletakkan obat di rak obat pasien, apalagi di rak obat ya, di lemari yang pribadinya tidak boleh ya. Kemudian yang ke D, menyampaikan pada penanggung jawab shift.
Jadi karena masalahnya adalah ruangan belum memiliki lemari obat high alert, maka kenapa tidak perlu untuk menyampaikan pada penanggung jawab shift ya, karena memang tidak punya, dan mungkin mereka juga sudah punya alur sendiri bagaimana cara penyimpanan obat high alert. Yang E, melakukan single cross check pada obat. Ya, kenapa kok salah single cross check? Yang benar adalah pada obat-obatan LASA, look alike, sound alike, kemudian obat-obatan elektrolit pekat, ya, itu harus dilakukan double cross check, bukan single cross check. Jadi jawaban yang benar adalah memberikan label high alert pada obat ya sebelum dimasukkan di lemari pasien, karena ruangan belum punya lemari obat khusus untuk cairan pekat, maka obat ini boleh sama-sama ditaruh di lemari obatnya pasien dengan catatan ada label high alert ya. Diharapkan dengan adanya label high alert ini, perawat yang mengambil obat tersebut bisa lebih waspada ya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah memberikan label high alert pada obat karena belum punya lemari. Selanjutnya, seorang perawat sedang mengetahui bahwa pasien kelolaannya tiba-tiba mengalami sesak nafas. Setelah itu, perawat memberikan oksigen nasal kanul dan melakukan evaluasi. Apakah yang harus dilakukan perawat apabila kondisi pasien tidak membaik? Nah, kira-kira apa? Yang pertama, melakukan rekam EKG. Jangan langsung EKG ya. Jadi pasien ini sesak nafas. Sesak nafas itu banyak sebabnya. Jadi tidak langsung ketika pasien sesak kemudian di EKG muspro ya, tidak ada gunanya. Kemudian mengganti oksigen dengan simple mask. Ini boleh sebenarnya ya, boleh, tapi dengan memperhatikan kadar SpO2 pasien. Jangan sampai pasien itu ketika dinaikkan level oksigennya malah keracunan oksigen. Kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada kepala ruangan. Yang E yaitu menyuruh keluarga pasien untuk memanggil perawat yang lain. Jadi ini malah tidak boleh ya. Jadi apa yang dilakukan? Jawabannya adalah C, melaporkan kepada dokter dengan forward SPAR. Ya, jadi ketika ada sesuatu di ruang rawat inap, maka yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan dokter. Dan di sini ada format SBAR. Jadi bisa tahu ya situasinya apa, backgroundnya apa, asesmennya apa. Nanti terakhir minta rekomendasi dari dokter ya. Kemudian perawat primer menjelaskan kepada keluarga pasien tentang penyakit diabetes mellitus dan cara menginjeksi insulin selama di rumah. Jadi ini merupakan salah satu persiapan pasien pulang ya. Perawat juga menyampaikan bahwa pasien harus kontrol ke rumah sakit 4 hari lagi. Setelah itu, obat-obatan yang dikonsumsi di rumah setelah kontrol diberikan pada keluarga pasien. Ya, ini menjelaskan alur dari discharge planning. Ya, apakah bentuk kegiatan yang dilakukan perawat primer? Ya, jadi kadang ada soal itu dia mendeskripsikan kegiatan keperawatan.
entah itu mendeskripsikan ronde keperawatan, mendeskripsikan ruang terima, yang mana pertanyaannya adalah kira-kira kegiatan itu kegiatan apa. Ini mudah sekali ya, mudah sekali, sehingga jangan sampai salah ketika kalian menghadapi soal-soal yang seperti ini. Kemudian perawat baru di ruang ICU ditegur kepala ruangan karena prosedur yang salah dalam melakukan perawatan tracheostomi. Perawat baru tersebut masih bingung selama melakukan perawatan tracheostomi. Nah, kira-kira kepala ruangan yang dilakukan apa ketika melihat karyawannya masih belum bisa melakukan perawatan tracheostomi? Yang pertama, melakukan orientasi alat-alat di ICU. Masalahnya apa? Tadi di atas, bingung melakukan perawatan. Jadi intinya masih bingung lab ya. Masih bingung, masalahnya adalah perawat itu masih bingung prosedur bagaimana cara melakukan perawatan tracheostomi. Kalau yang A, melakukan orientasi alat, pasti keliru karena bukan solusinya. Merencanakan program preceptorship pada perawat baru, tidak apa-apa, ini benar, tapi dilakukan untuk perawat baru nanti jika ada rekrutmen lagi. Sedangkan tanyakan adalah yang sekarang ini loh, perawatnya diapakin gitu ya. Menegur perawat di depan pasien, ini jangan sampai dilakukan ya. Nanti kalian kalau misalkan jadi kepala ruangan, jangan sampai menegur perawat atau bawahannya di depan pasien ya, itu sangat menyakitkan ya, sangat ini tidak etis ya, mengumbar kesalahan orang di depan orang lain. Kemudian meminta perawat untuk adaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru, sama seperti option A, karena sebenarnya masalahnya adalah bukan pada alat ataupun dengan lingkungan baru, tapi karena perawat ini belum paham bagaimana SPO-nya perawatan tracheostomi, sehingga apa jawabannya? Menganjurkan perawat baru mempelajari SPO tindakan tersebut, suruh belajar dulu. Pelajari dulu bagaimana cara perawatan tracheostomi sampai benar. Ya, pastinya nanti akan dievaluasi lagi oleh kepala ruangan. Selanjutnya, perawat primer mengikuti kegiatan timbang terima pada shift pagi. Ketika proses validasi pasien, perawat primer mengetahui pasien anak-anak yang tidak dijaga orang tuanya. Ya, apakah tindakan perawat untuk mencegah jantung sesuai dengan kasus di atas? Ya, jadi bagaimana caranya ketika pasien anak tersebut tidak dijaga orang tuanya dan tidak jatuh? Ya, ini yang dimaksudkan adalah upaya pencegahan dari jatuh. Yang A, ajarkan keluarga pasti stres karena pasien tidak ada keluarganya, tidak dijaga keluarganya. Dan C, rendahkan ketinggian tempat tidur klien saat ditinggal perawat. Sama direndahkan ya, kurang pas ya. Edukasi pada keluarga agar waspada pada kondisi anak itu juga tidak mungkin karena keluarganya tidak ada. Ajarkan pada klien dan keluarga untuk memanggil perawat jika ingin turun dari tempat tidur. Ini juga tidak mungkin karena apa? Pasiennya adalah anak-anak. Ya, sehingga benar apa? Memasang penghalang dan atau pengaman tempat tidur. Ini pertolongan pertama untuk mencegah terjadinya pasien jatuh pada anak-anak ya. Jadi pasang penghalang atau tempat tidurnya, pasang dulu biar tidak jatuh ya. Selanjutnya, pada kepala ruang dahlia menginstruksikan kepada salah satu perawatnya untuk mengikuti pelatihan hemodialisa selama 6 bulan. Setelah perawat menyelesaikan tugas belajarnya,
dilakukan kegiatan sharing dan diskusi bersama untuk mengembangkan kemampuan perawat yang lain. Nah, jadi intinya adalah bagaimana setelah perawat itu dikirim untuk pelatihan, perawat tersebut bisa nge-share ke teman-teman yang lain. Nah, kira-kira peran kepala ruangan yang tadi yang mengikutkan perawatnya pelatihan itu masuk fungsi yang mana? Ya, masuk fungsi manajemen yang mana? Masih ingat dengan fungsi manajemen? Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling ya. Jadi kira-kira peran yang dilakukan oleh kepala ruangan tadi masuk fungsi manajemen yang mana? Ya. A. Melakukan pengkajian. Salah ya, tidak ada pengkajian di soalnya. Kemudian mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien. Ya, di sini tidak ada menyebutkan angka-angka terkait dengan ketergantungan pasien. Menunjuk perawat primer dan tugas masing-masing. Kemudian menjaga terwujudnya visi dan misi keperawatan dan rumah sakit. Ya, kira-kira mana jawabannya yang A ya? Jadi fungsi manajemen yang A, mengatur dan mengendalikan apa? Organizing ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari fungsi organizing dalam manajemen keperawatan. Sehingga kenapa ini perawatnya diatur dan dikendalikan? Bagaimana caranya pada perawat-perawat yang potensial untuk maju, dia mampu, dia bisa diberikan tanggung jawab lebih, yaitu dengan mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi ini merupakan yang jawaban A, option A merupakan jawaban dari soal tersebut dengan fungsi manajemen organizing ya, pengaturan. Selanjutnya, perawat memberikan injeksi obat yang sudah disiapkan bagian farmasi sesuai dengan jadwal ya. Jadi ada beberapa rumah sakit itu yang farmasinya yang menyiapkan obat ya. Ketika di kamar pasien, perawat menemukan obat sirup yang masih ada di meja pasien. Pasien mengatakan obat tersebut dibelinya di apotik karena perawat tidak memberikan obat itu lagi. Jadi kasusnya adalah misalkan hari pertama perawat memberikan paracetamol sirup pada anak. Nah, pada hari berikutnya sirupnya diambil sama ketika di kamar pasien, perawat menemukan obat sirup tersebut ada di meja ya, karena keluarga pasien merasa bahwa pasiennya butuh obat tersebut ya. Nah, pada sentralisasi obat, konsep dari SO adalah semua pengobatan terpusat di perawat. Jadi di pasien tidak boleh mengatur apapun terkait dengan obat pasien, termasuk obat sirup. Jadi ketika rumah sakit tegas dengan kegiatan sentralisasi obatnya, maka jika perawat menemukan obat-obatan di meja pasien maka harus diambil, karena obat-obat itulah nanti yang bisa merancukan proses perawatan pasien ya. Jadi tindakan utama perawat adalah mengambil obat sirup segera, harus diambil langsung ya. Ketika melihat rekam medis pasien, nanti keburu obatnya disembunyikan oleh keluarga atau menanyakan pada dokter penanggung jawab ya. Jadi ini langkah berikutnya ketika nanti ternyata obat di meja pasien itu tidak ada di program terapinya dokter. Kemudian konsultasi pada farmasi klinis mungkin tidak pakai ya. Kemudian mengecek tanggal kadaluarsa obat, ini juga tidak mungkin
karena pengecekan ya dilakukan perawat ketika di ruang perawat tersebut sebelum memberikan obat. Jadi yang dilakukan perawat ketika melihat obat di meja pasien adalah diambil segera ya. Urusan konsultasi dengan dokter itu adalah belakangan setelah obat itu tuh diambil. Jelas ya, jadi jawabannya adalah mengambil obat sirup segera. Ini juga konsepnya konsep sentralisasi obat. Kemudian seorang kepala ruangan di UGD sedang melakukan penilaian kinerja. Hasilnya menunjukkan perawat mempunyai inisiatif dan berpikir kritis dalam melakukan perawatan pasien dan dalam pengembangan ruangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja. Apakah tindakan yang dilakukan kepala ruangan? Nah, ini fungsi kepala ruangan juga ya. Ketika ada karyawannya itu berprestasi, ya, dia aktif dalam pengembangan, maka apa yang dilakukan oleh kepala ruangan? Merancang inovasi pelaksanaan aspek perawatan. Nggak nyambung ya dengan pertanyaannya. Yang C, menyusun ulang SOP. Tidak nyambung ya dengan pertanyaannya. Konsultasi menyusun standar supervisi yang ideal untuk perawat, juga tidak sesuai dengan kasus yang di atas. Melaksanakan perintah kepala ruangan, tidak cocok ya. Jadi yang benar apa? Menyiapkan reward bagi perawat dengan kinerja yang baik. Jadi ketika ada karyawan dengan kinerja yang baik, alangkah baiknya kepala ruangan memberikan reward sebagai suatu penghargaan bahwa perawat itu sudah melakukan yang terbaik untuk pasien dan rumah sakit. Nah, dengan adanya reward tersebut, maka perawat akan merasa dihargai oleh kepala ruangan. Dengan penghargaan tersebut, maka perawat akan terus meningkatkan pengembangannya, meningkatkan inovasinya ya. Jadi akan bermanfaat bagi ruangan dan rumah sakit. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ternyata tadi adalah soal terakhir dari pembahasan soal ini ya. Jadi yang perlu diingat ketika menjawab soal di manajemen adalah paham alurnya, terutama pada soal-soal yang menanyakan terkait dengan kegiatan keperawatan di ruangan ya. Kemudian ketika terkait dengan etika, maka pilihlah jawaban yang paling sopan atau secara etika paling benar ya. Kemudian untuk soal-soal konseptual seperti fungsi manajemen, maka itu juga perlu pemahaman dari konsep tersebut ketika diaplikasikan dalam soal, entah itu fungsi manajemen, planning, organizing, actuating ya, sama controlling, atau fungsi-fungsi yang lain ya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.